Inilah kontradiksi terbesar dalam hidup saya, sebuah paradoks yang menusuk jauh ke dalam tulang. Secara hukum, secara sosial, di hadapan semua orang yang kami kenal, kami adalah definisi kesempurnaan. Kami adalah golden couple yang jarang bertengkar, pasangan yang memiliki semua yang diinginkan orang. Dua nama yang terdaftar rapi di kartu keluarga, satu alamat mewah di kawasan tenang, dan status sah yang memastikan kami saling memiliki. Sebuah hubungan yang di atas kertas kami sempurna. Tapi di dalam rumah itu, di antara dinding-dinding yang seharusnya menjadi perlindungan kami sering merasa sendirian. Rasanya seperti berdiri di tengah gurun, padahal kami berdua hanya berjarak satu lengan. Pernikahan kami bukan dibangun atas dasar keterpaksaan finansial atau karena tuntutan keluarga kolot. Kami tidak dijodohkan. Kami menikah karena kami memang memilih. Kami menikah karena cinta. Dan mungkin inilah yang membuat kekosongan ini terasa begitu tajam, begitu menyakitkan. Ketika fondasinya adalah gairah murni dan komitmen total, bagaimana mungkin keretakan yang begitu besar bisa tumbuh tanpa kita sadari? Kami tidak punya musuh dari luar, tapi kami perlahan-lahan menjadi orang asing bagi satu sama lain di dalam benteng kami sendiri. Setiap senyum yang kami berikan di hadapan tamu adalah sebuah pertunjukan yang membutuhkan energi besar, karena kami tahu, begitu pintu tertutup, keheningan akan kembali menelan kami. Ini bukan sekadar kesepian biasa, ini adalah kesepian yang dibalut oleh janji kebersamaan abadi. Itu lebih berat dari beban apapun. Kami kehilangan suara kami, perlahan-lahan tanpa ada gempa yang mengguncang. Kami hanya membiarkan keheningan mengambil alih. Dan tahukah Anda, sebuah rumah yang kehilangan suara adalah rumah yang kehilangan nyawanya. Kami tidak sering bertengkar, sama sekali tidak. Jika ada yang bertanya, bagaimana rahasia pernikahan kalian bisa begitu harmonis? Kami akan menjawab dengan jujur. Kami tidak pernah saling meninggikan suara. Kami tidak pernah saling menyakiti dengan kata-kata kasar, apalagi mengungkit masa lalu yang buruk. Kami nyaris tidak pernah berdebat. Dan disitulah masalah fundamentalnya terletak. Kami mengira bahwa ketiadaan konflik adalah tanda kedamaian. Kami keliru. Ketiadaan konflik seringkali hanyalah topeng dari penghindaran yang mendalam. Kami terlalu tenang, terlalu sopan satu sama lain, seolah-olah kami adalah dua rekan kerja yang berbagi kantor, bukan dua jiwa yang bersumpah untuk berbagi hidup. Kehati-hatian kami melampaui batas kewajaran, berubah menjadi benteng yang melindungi kami dari resiko. Resiko untuk menjadi rentan, resiko untuk menjadi jujur, dan yang terpenting, resiko untuk mengungkapkan rasa sakit atau keinginan yang mungkin tidak disetujui. Kami memprioritaskan permukaan yang mulus di atas kedalaman yang tulus. Kami menjaga nada bicara kami selalu datar, selalu hormat, sampai kami lupa bagaimana caranya berbagi isi kepala yang kacau. Bagaimana caranya memuntahkan kegelisahan harian. Kami lupa bahwa cinta sejati tidak hanya tumbuh di saat-saat bahagia yang tenang, tapi juga di tengah badai kecil yang diselesaikan bersama. Kami menimbun setiap ketidaknyamanan, setiap keraguan, setiap mimpi yang tidak terucapkan, di dalam lemari hati kami masing-masing. Dan lemari itu seiring waktu menjadi penuh sesak dan pengap. Keheningan kami bukanlah hasil dari kepuasan, melainkan hasil dari ketakutan. Takut menyakiti, takut dihakimi, takut memulai percakapan yang mungkin tidak bisa kami kendalikan ujungnya. Jadi kami memilih jalan yang aman, jalan yang sunyi. Kami memilih diam, berpikir bahwa diam adalah emas, padahal diam kami adalah racun yang bekerja lambat, menggerogoti ikatan kami dari dalam. Kami menjadi dua orang yang sama-sama tersesat, tapi terlalu sopan untuk mengakui bahwa kami tidak tahu arah pulang. Ada sebuah kutipan yang selalu menghantui saya. Ia berbunyi, kesepian paling parah adalah yang terjadi saat kamu tidak punya alasan untuk pergi. Dan itulah inti dari tragedi kami. Saya tidak bisa menuding dia jahat. Saya tidak bisa menuduh dia berkhianat atau melakukan kesalahan fatal yang menjadi pembenar untuk mengakhiri segalanya. Dia adalah pasangan yang baik, bertanggung jawab, stabil secara finansial,
dan setia. Di mata dunia, dia adalah pasangan ideal. Dan karena itu, rasa kesepian yang saya rasakan menjadi tidak sah, tidak beralasan. Bagaimana mungkin saya kesepian saat saya memiliki semua kenyamanan dan kepastian ini? Rasa bersalah karena merasa kesepian justru menambah beban di pundak. Malam demi malam, rutinitas kami terasa seperti pertunjukan yang dimainkan dua aktor yang profesional. Kami makan malam bersama, duduk di meja yang sama, menyajikan hidangan yang sama, membahas cuaca atau berita hari itu dengan nada yang sangat netral. Lalu kami pindah ke ruang tamu. Saya duduk di sofa, dia duduk di kursi tunggal. Kami berbagi ruangan, berbagi udara, berbagi sejarah yang panjang, tetapi tidak berbagi momen. Di samping saya duduk orang yang paling mengenalku, orang yang tahu bagaimana saya minum kopi, orang yang tahu trauma masa kecil saya, orang yang menandatangani sumpah abadi di hadapan Tuhan untuk selalu hadir. Namun, malam itu, dan malam-malam lainnya, saya tahu dia tidak tahu apa yang sedang kupikirkan. Dia tidak tahu kegelisahan profesional yang menghantuiku. Dia tidak tahu pertanyaan eksistensial yang menggerogoti. Dan yang lebih menyakitkan, saya tidak berani memberitahunya. Karena saya sudah terbiasa dengan keheningan, saya berasumsi bahwa jika saya bicara, itu akan mengganggu kedamaian yang telah kami ciptakan. Kami telah membangun jarak emosional yang begitu efektif, sehingga untuk melangkah menyeberanginya terasa seperti menembus dinding tebal yang tak terlihat. Kami adalah dua pulau, sangat dekat sehingga kami bisa melihat cahaya lampu masing-masing, tetapi terpisahkan oleh lautan ketakutan dan kehati-hatian. Kami ada di sana, tetapi kami sudah lama tidak saling hadir. Jarak itu tidak muncul dalam semalam. Jarak itu tumbuh tanpa suara, perlahan, seperti lumut di batu, mengambil alih permukaan tanpa disadari. Awalnya kami hanya mulai sibuk. Tentu, kesibukan adalah hal yang wajar dalam hidup pernikahan modern. Karir meningkat, tanggung jawab membesar. Tapi dengan jujur, sekarang saya menyadari, kami mulai bersembunyi di balik kesibukan itu. Kesibukan menjadi alasan paling sempurna untuk tidak melakukan pekerjaan emosional. Saya lelah, menjadi jawaban instan atas ajakan untuk mengobrol mendalam. Saya ada meeting pagi, menjadi pembenar untuk tidur lebih awal dan menghindari obrolan bantal. Jadwal padat kami yang awalnya merupakan kebanggaan, kini menjadi penjahat utama yang merampas waktu intim kami. Kami menjadi manajer jadwal satu sama lain, bukan kekasih. Kami saling mengirim pesan teks saat berada di rumah yang sama, sekedar untuk mengonfirmasi logistik harian. Di pagi hari, percakapan kami menyusut dan terkikis, hanya menyisakan hal-hal yang benar-benar teknis dan transaksional. Itu sangat efisien, tetapi sangat kering. Percakapan yang dulunya adalah sungai mengalir, kini menjadi genangan air yang dangkal dan cepat menguap. Sudah makan? Pertanyaan yang bertujuan memastikan fungsi biologis, bukan kebahagiaan hati. Listrik bulan ini berapa? Administrasi rumah tangga, murni bisnis. Besok pulang jam berapa? Manajemen waktu. Tanpa ada pertanyaan tentang bagaimana hari yang melelahkan itu kami jalani. Saya ingat betul momen ketika saya menyadari bahwa saya telah berhenti bercerita. Bukan karena saya tidak ingin berbagi beban, bukan karena saya tidak lagi mencintainya, tetapi karena saya tidak lagi yakin bahwa saya akan didengarkan. Saya berasumsi bahwa apapun yang saya katakan akan diterima dengan anggukan sopan, jawaban yang efisien, dan kemudian percakapan akan kembali ke urusan tagihan atau jadwal cucian. Tidak ada lagi eksplorasi, tidak ada lagi rasa ingin tahu yang tulus tentang lanskap batin saya. Dan ketika keyakinan akan didengarkan itu hilang, naluri survival kita akan mengambil alih. Kita menarik diri. Kita mulai memecahkan masalah kita sendiri. Kita mulai menanggung beban kita sendirian, di dalam hubungan yang seharusnya berfungsi sebagai sistem dukungan utama kita. Kami mengizinkan keintiman naratif kami, cerita hidup kami, untuk membusuk karena kelalaian. Kami membiarkan cinta mati karena dibiarkan. Perasaan terabaikan itu terakumulasi, lapis demi lapis,
hingga mencapai titik kritis. Itu terjadi di suatu malam yang sangat tenang. Ironisnya, dia ada di luar, mungkin sedang menonton berita atau membaca. Saya berada di kamar mandi, ritual harian yang biasanya saya gunakan untuk melepaskan penat. Tapi malam itu, saya tidak bisa menahan gelombang emosi yang tiba-tiba mendesak keluar. Saya menutup pintu, memutar keran shower, bukan untuk mandi, tapi untuk menghasilkan suara yang cukup keras agar tangisan saya tidak terdengar. Saya menangis terseduh-seduh di ruangan kecil itu, sendirian, di dalam rumah saya sendiri. Tangisan itu bukan dipicu oleh kemarahan, bukan karena dia jahat, atau melakukan kesalahan fatal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Inti dari rasa sakit itu adalah kelelahan. Saya lelah berpura-pura baik-baik saja. Saya lelah menjaga kesopanan yang mencekik. Saya lelah merasa sendiri, padahal saya berjanji untuk tidak pernah sendiri lagi. Hubungan ini, yang seharusnya menjadi tempat pulang, menjadi sebuah hotel mewah, di mana kami hanya berbagi kamar, tapi jiwa kami tinggal di kota yang berbeda. Saya sadar, saat itulah, saya sedang meratapi kematian keintiman. Saya sedang berkabung atas hilangnya koneksi yang saya rindukan. Koneksi yang tidak kami pertahankan. Rasa sakit ini unik, karena tidak ada pihak yang bersalah. Kami berdua sama-sama gagal menjadi penjaga hati satu sama lain. Saya gagal untuk berani menuntut kebutuhan emosional saya. Dia gagal untuk melihat melampaui permukaan tenang yang saya pertahankan dengan susah payah. Dan di tengah suara air yang bergemuruh, pertanyaan yang paling menakutkan itu akhirnya muncul ke permukaan. Pertanyaan yang mengancam seluruh struktur kehidupan kami. Kalau aku kesepian di sini, di tempat yang seharusnya menjadi surga teraman, apakah aku akan lebih bahagia jika sendiri sungguhan? Pertanyaan itu adalah pisau bermata dua. Ia menawarkan janji kebebasan dari kelelahan ini, tetapi juga ancaman kehancuran total. Saya harus jujur pada diri sendiri, bahwa kesendirian yang saya hadapi sekarang, kesendirian di dalam hubungan, terasa jauh lebih berat daripada kesendirian fisik. Setidaknya jika saya sendiri sungguhan, saya punya hak penuh untuk merasakan dan mengakui kesepian itu tanpa merasa bersalah. Malam itu, kamar mandi bukan hanya tempat membersihkan diri. Itu adalah ruang pengakuan dosa pribadi. Tempat di mana topeng kesempurnaan saya akhirnya luruh bersama air mata. Dan saya tahu, sesuatu harus berubah, atau saya akan tenggelam dalam keheningan ini selamanya. Mencoba menyampaikan rasa kesepian itu, terutama kepada pasangan yang tidak Anda salahkan, adalah salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan. Saya tahu, satu kata yang salah bisa memicu pertahanan, mengubah percakapan dari pengakuan menjadi tuduhan. Dan saya tidak ingin menuduh, saya ingin berbagi rasa sakit. Saya memilih momen di mana kami berdua santai, duduk di luar di teras setelah makan malam. Udara malam yang dingin membantu menenangkan saraf saya yang tegang. Saya memulai dengan suara yang sangat pelan, memastikan tidak ada nada konfrontatif dalam intonasi saya. Saya mengatakan kepadanya, "Aku tidak marah padamu, sama sekali tidak. Kamu pasangan yang luar biasa. Aku hanya merasa jauh." Kata jauh itu menggantung di udara, berat dan tak terhindarkan. Saya menjelaskan bahwa kebersamaan fisik kami terasa kosong, bahwa kami telah kehilangan jembatan emosional kami. Saya berbicara tentang bagaimana percakapan kami hanya berputar pada logistik, dan bagaimana saya takut untuk membuka diri karena saya merasa dia terlalu sibuk atau terlalu tenang untuk benar-benar mendengar. Reaksinya tidak defensif, tapi justru membeku. Dia diam, lama sekali. Keheningan itu terasa berbeda dari keheningan kami yang biasa. Ini adalah keheningan yang dipenuhi pemikiran, bukan penghindaran. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, dia menoleh ke saya. Matanya menunjukkan kejutan yang tulus, bahkan sedikit kesedihan. Dia berkata, "Aku pikir kamu baik-baik saja. Aku benar-benar berpikir segalanya sempurna, persis seperti yang kita rencanakan. Karena kamu tidak pernah mengeluh."
Dan disitulah kami menyadari betapa parahnya kesalahpahaman kami. Dia menafsirkan keheningan saya, kesopanan saya, sebagai kepuasan. Dia melihat bahwa saya tidak meminta apa-apa, dan dia menyimpulkan bahwa saya tidak membutuhkan apa-apa. Dia mengira menjaga kedamaian adalah kunci, dan saya mengira bahwa menuntut keintiman akan menghancurkan kedamaian itu. Kami berdua adalah korban dari mitos bahwa cinta yang kuat tidak membutuhkan usaha harian yang eksplisit. Kami sama-sama menyimpulkan bahwa diam berarti baik-baik saja. Padahal diam kami adalah jeritan tanpa suara yang kami simpan rahasia dari satu sama lain. Pengakuan itu, meskipun menyakitkan, adalah garis start kami menuju perbaikan. Kami sadar, tidak semua pernikahan yang sepi harus berakhir. Tidak semua krisis harus berujung pada perceraian. Tetapi semua krisis sepi ini perlu diakui, perlu dibongkar lapis demi lapis kehati-hatian palsu kami. Kami mulai memahami bahwa cinta yang sah, cinta yang diikat oleh janji suci dan hukum, tetap membutuhkan diusahakan. Status sah di atas kertas tidak memberikan kekebalan terhadap keausan sehari-hari. Ia membutuhkan keberanian untuk jujur, bahkan ketika kejujuran itu terasa canggung atau berisiko. Kami harus belajar bagaimana caranya bertengkar secara sehat, bagaimana caranya meminta apa yang kami butuhkan tanpa merasa menuduh. Kami harus berhenti menjadi pasangan sopan dan mulai menjadi pasangan nyata. Ini membutuhkan dua orang yang tidak hanya mau tinggal serumah, tetapi yang mau saling hadir. Hadir dalam kegelisahan, hadir dalam kebosanan, hadir bahkan dalam keheningan yang tak terhindarkan. Kami mulai menerapkan aturan 5 menit. 5 menit tanpa gawai, tanpa gangguan, hanya untuk saling menatap mata dan bertanya, apa yang benar-benar kamu rasakan saat ini? Pertanyaan itu jauh lebih sulit dijawab daripada sudah makan, karena pertanyaan itu menuntut kejujuran batin. Kami belajar bahwa memperbaiki hubungan bukan tentang melakukan tindakan besar-besaran, tetapi tentang membangun kembali jembatan dari percakapan-percakapan kecil yang dulu kami biarkan mati. Kami harus berjuang melawan kecenderungan alami kami untuk bersembunyi di balik efisiensi dan kesibukan. Kami harus menggali kembali gairah dan rasa ingin tahu yang membuat kami menikah di tempat pertama. Kami tidak mencari solusi cepat, karena kami tahu, kerusakan yang terjadi selama bertahun-tahun tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Kami hanya mencari landasan yang jujur. Kami berjanji untuk tidak lagi membiarkan asumsi mengisi kekosongan. Jika kamu sedang kesepian dalam hubungan yang sah, jangan buru-buru pergi. Pikirkan matang-matang. Tapi yang lebih penting, jangan terus diam. Jangan izinkan kesopanan menjadi pembunuh diam-diam dalam keintimanmu. Cinta tidak bisa diperbaiki dari dua orang yang sama-sama pura-pura kuat. Ia hanya bisa diperbaiki jika kedua belah pihak menurunkan senjata pertahanan mereka, mengakui kelemahan, dan berani untuk rentan lagi. Kami, di rumah yang telah lama kehilangan suaranya, akhirnya memilih untuk mulai bernyanyi lagi, meskipun nada kami mungkin sedikit sumbang pada awalnya. Kami memilih kejujuran di atas kenyamanan, dan itu adalah keajaiban kecil yang menyelamatkan kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Beberapa cerita tidak butuh solusi cepat, hanya butuh kejujuran yang tulus. Kami menyadari akar dari masalah ini adalah ketidakmampuan kami untuk menoleransi ketidaknyamanan emosional. Saat kami muda, kami mengira cinta berarti euforia yang tak terputus. Ketika kedewasaan datang membawa beban, kami tidak punya mekanisme untuk menghadapi gesekan kecil tanpa merasa bahwa fondasi kami runtuh. Setiap kali ada ketidaksepakatan atau keinginan yang berbeda, kami memilih mundur, karena kami takut perdebatan akan mengubah citra sempurna kami. Saya ingat, pernah ada rencana liburan yang sangat saya inginkan, tapi dia tidak menyukainya. Daripada bernegosiasi atau mendiskusikan kompromi, saya hanya berkata, "Oh, tidak apa-apa, yang lain saja," dan membiarkan kekecewaan itu mengendap di hati. Dia, pada gilirannya, mungkin ingin menghabiskan waktu luang dengan hobinya, tetapi karena saya tidak pernah mengajukan keluhan, dia terus-menerus mengorbankan waktu pribadinya untuk melakukan aktivitas pasangan yang sebenarnya kami jalani secara mekanis. Kedua belah pihak sama-sama menderita karena asumsi dan pengorbanan yang tidak diminta. Ini adalah lingkaran setan yang kejam. Kami berpikir,
kami melindungi satu sama lain dari rasa sakit, padahal kami justru melindungi diri kami sendiri dari risiko keterbukaan yang bisa menghasilkan penyembuhan. Kami menciptakan rumah yang kebal air, kebal api, tapi tidak kebal terhadap keheningan yang mencekik. Kami menyadari bahwa keintiman bukan tentang setuju pada segalanya. Keintiman adalah tentang merasa aman untuk tidak setuju dan tahu bahwa koneksi itu tidak akan putus. Kami harus belajar untuk menerima bahwa suara yang keras sesekali atau air mata yang tumpah karena frustrasi bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah tanda kehidupan. Rumah kami terlalu sunyi, dan sunyi adalah bahasa kematian dalam hubungan yang hidup. Kami mulai menjadwalkan waktu untuk tidak terencana. Kami memaksa diri kami untuk duduk dan membicarakan hal-hal yang tidak ada di daftar tugas kami, yang tidak bisa diukur dengan uang atau waktu. Kami harus memaksakan diri untuk bertanya, apa hal yang membuatmu bersemangat hari ini? Atau, apa yang paling kamu takutkan tentang hari esok? Pertanyaan-pertanyaan itu, sesederhana apapun, terasa seperti menantang gravitasi setelah bertahun-tahun hidup dalam permukaan. Itu adalah awal yang canggung, tetapi itu adalah awal yang jujur. Dan kami tahu, kejujuran adalah mata uang yang telah lama kami hilangkan. Kesepian dalam pernikahan seringkali disalahpahami sebagai kurangnya cinta. Kami belajar bahwa itu bukan kurangnya cinta, itu adalah kurangnya kehadiran. Cinta kami masih ada, seperti api kecil yang dilindungi dari angin kencang. Tetapi ia tidak diberi bahan bakar berupa perhatian dan komunikasi. Kami masih peduli, tetapi kami tidak lagi terhubung. Perbedaannya sangat besar. Ketika saya menangis di kamar mandi malam itu bukan karena saya ingin dia menyelamatkan saya dari hidup saya. Saya ingin dia menyelamatkan saya dari kesendirian di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa bersembunyi di balik kesibukan telah menjadi mekanisme coping ganda. Saya sibuk agar saya punya alasan untuk tidak menuntut perhatian. Dia sibuk agar dia punya alasan untuk tidak memberikan perhatian. Itu adalah kesepakatan diam-diam yang merusak, sebuah perjanjian untuk menghindari kedekatan. Karena kedekatan bagi kami berarti melihat dan dilihat secara utuh, dengan semua kelemahan dan kekacauan yang ada. Dan itu menakutkan. Kami telah menjadi sangat baik dalam menjaga diri kami tetap rapi, baik secara penampilan maupun emosional, sehingga kami lupa bahwa orang yang paling kita cintai adalah orang yang seharusnya melihat kita saat kita berantakan. Kami mulai menantang definisi kami tentang baik-baik saja. Jika baik-baik saja berarti tidak ada masalah yang diucapkan, kami akan memilih tidak baik-baik saja yang jujur. Jika baik-baik saja berarti kami tidak merasa marah, kami akan mencari tahu mengapa kami merasa hampa. Dia mengakui bahwa dia juga merasa hampa, tetapi dia mengira itu adalah bagian normal dari pernikahan yang telah berlangsung lama. Aku pikir semua orang hanya hidup berdampingan setelah 10 tahun. Katanya, pengakuan itu melucuti saya. Itu menunjukkan bahwa saya tidak sendirian dalam perasaan terasing ini. Kami berdua terasing, tapi terlalu takut untuk memecahkan keheningan. Kami telah menunggu satu sama lain untuk menjadi yang pertama runtuh. Yang pertama menunjuk pada gajah di ruangan itu. Dan gajah itu adalah rasa takut akan kerentanan. Kami menyadari bahwa kami perlu berjuang, bukan melawan satu sama lain, tetapi melawan kebiasaan buruk yang kami kembangkan bersama. Pertarungan itu dimulai dengan mengakui, kami adalah tim, dan tim kami sedang mengalami kegagalan komunikasi internal yang serius. Momen pengakuan itu, yang terjadi di teras dingin itu, adalah pembongkaran fondasi. Setelah kami mengakui bahwa diam adalah musuh, kami harus menemukan bahasa baru. Dan bahasa baru itu adalah keberanian untuk tidak setuju tanpa hukuman. Kami mulai membuka laci rahasia yang berisi kekecewaan yang sudah lama kami simpan. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa tertekan untuk selalu menjadi penyedia yang sukses, dan dia merasa bahwa jika dia menunjukkan keraguan profesional, saya akan melihatnya lebih rendah. Saya, pada bagian saya, mengungkapkan bahwa saya berhenti bercerita tentang ambisi saya sendiri karena saya takut dia akan menganggapnya sebagai beban tambahan di pundaknya.
Kami berdua telah menciptakan versi diri kami yang sempurna dan tidak realistis untuk ditampilkan kepada orang yang paling dekat dengan kami. Kami adalah dua orang palsu yang mencoba hidup jujur. Itu mustahil. Proses perbaikan kami sangat lambat, seringkali terasa seperti menggali parit dengan sendok teh. Kami harus mengatasi tahun-tahun penghindaran. Ada saat-saat di mana kami kembali ke pola lama, di mana salah satu dari kami akan berkata, lupakan saja, atau aku tidak mau berdebat tentang hal ini. Tetapi sekarang, kami punya perjanjian. Kami tidak akan lari dari ketidaknyamanan. Kami belajar bahwa pergi saat percakapan menjadi sulit bukanlah kekuatan. Itu adalah kelemahan. Kami harus duduk, bahkan ketika rasanya seperti duduk di atas pecahan kaca emosional dan membiarkan semuanya selesai. Kami belajar bahwa kejujuran bukan tentang menyajikan kebenaran yang kejam. Itu tentang menyajikan kebenaran yang rentan, dibungkus dengan kasih sayang. Aku merasa sakit ketika kamu melakukan ini, jauh lebih efektif daripada kamu selalu melakukan ini. Transisi dari bahasa tuduhan ke bahasa perasaan adalah kunci untuk membuka pintu yang terkunci. Kami mulai menyadari bahwa hubungan kami tidak sakit karena ketidakcocokan. Hubungan kami sakit karena kami terlalu takut untuk mengakui bahwa kami membutuhkan satu sama lain. Kami telah memperlakukan cinta sebagai hak yang diperoleh, bukan sebagai taman yang harus disiram setiap hari, bahkan di tengah musim kemarau emosional. Dan kami bertekad mulai saat ini, kami akan menjadi tukang kebun yang rajin. Kami tidak akan lagi membiarkan asumsi dan keheningan menjadi hama yang membunuh tanaman cinta kami. Pada akhirnya, kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa menikah karena cinta adalah hal yang indah. Tetapi mempertahankan cinta membutuhkan lebih dari sekadar emosi awal. Ia membutuhkan ketahanan dan komitmen berkelanjutan terhadap transparansi. Kami sekarang tahu bahwa pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah kita masih saling mencintai, karena jawaban itu seringkali ya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita masih saling melihat? Kami harus mengaktifkan kemampuan kami untuk saling melihat, melampaui peran yang kami mainkan sebagai suami istri, penyedia pengurus rumah. Kami harus melihat jiwa yang lelah di balik wajah yang sopan. Ketika orang-orang bertanya tentang rahasia keharmonisan kami sekarang, jawaban kami sedikit berbeda. Kami masih tidak sering bertengkar, tetapi sekarang ketika kami bertengkar, kami melakukannya dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk menang. Kami sekarang mengerti bahwa badai emosional yang terkendali adalah tanda hubungan yang sehat, bukan hubungan yang gagal. Kami merangkul kenyataan bahwa cinta sejati bukanlah keabadian yang tanpa gejolak, melainkan sebuah siklus abadi antara perpisahan kecil dan penyatuan kembali yang disengaja. Kami tidak bisa menjamin bahwa kami tidak akan pernah merasa sendirian lagi, karena kesendirian adalah bagian dari kondisi manusia. Tetapi kami bisa berjanji bahwa kami tidak akan membiarkan kesendirian itu terjadi karena kelalaian. Kami berjanji untuk saling hadir, untuk menjadi ruang aman satu sama lain, tempat di mana kerentanan disambut bukan dihukum. Kami masih memiliki alamat yang sama, dan kami masih memiliki status yang sah. Tetapi sekarang, rumah kami, sedikit demi sedikit, mulai mendapatkan suaranya kembali. Suara itu mungkin tidak selalu indah. Terkadang itu adalah suara keraguan. Terkadang itu adalah suara frustrasi. Tetapi yang terpenting, itu adalah suara yang jujur. Kami memilih untuk berjuang demi cinta yang sudah ada, daripada mencari cinta yang baru. Karena kami menyadari bahwa semua hubungan akan mengalami kesunyian. Yang membedakan adalah keberanian kita untuk memecahkannya. Dan bagi siapapun yang mendengarkan ini, jika kamu berada di ruangan yang sunyi bersama orang yang kamu cintai, pilihlah untuk bicara. Pilihlah untuk menjadi yang pertama untuk tidak pura-pura kuat. Karena di balik topeng kekuatan itulah, keretakan yang paling dalam tumbuh. Kami berharap cerita kami bisa menjadi pengingat bahwa koneksi yang sah, yang didasarkan pada cinta, berhak mendapatkan usaha yang sah pula, setiap hari. Kami berdua pantas mendapatkan rumah yang tidak hanya sempurna di atas kertas, tetapi yang hangat dan beresonansi di hati kami. Sebagai penutup, saya ingin berbagi satu pemikiran terakhir yang mungkin dapat resonansi dengan Anda. Kita seringkali mengira bahwa tugas terberat dalam pernikahan adalah membesarkan anak, membangun karir, atau mengatasi masalah finansial besar. Ternyata, tugas terberat adalah hal yang paling mendasar. Menjaga agar dua orang yang sudah terlalu nyaman tetap menjadi penasaran satu sama lain. Menjaga agar dua orang yang sudah tahu cerita utama tetap bersemangat untuk mendengarkan detail-detail baru setiap hari.
kami telah menemukan kembali bahwa inti dari komitmen bukanlah sampai maut memisahkan, melainkan sampai kita berhenti saling melihat. Jadi, kami telah menetapkan sebuah standar baru. Kami berjuang untuk tidak membiarkan pekerjaan emosional kami menjadi sesuatu yang bisa ditunda. Kami memprioritaskan momen-momen kecil yang jujur, bahkan jika itu berarti mengganggu keheningan yang nyaman. Kami sekarang mengerti bahwa risiko terbesar dalam pernikahan bukanlah perpisahan yang dramatis, melainkan pembusukan yang tidak terucapkan. Kami tidak lagi takut pada drama, kami takut pada stagnasi. Kami takut kembali ke tempat di mana kami duduk berdampingan namun terpisah oleh jarak yang tak terukur. Kami berdua telah belajar bahwa ketika pasangan Anda berhenti mengeluh, itu tidak selalu berarti mereka puas. Itu mungkin berarti mereka telah berhenti berharap bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik. Dan mengembalikan harapan itu, membuktikan bahwa mereka masih layak didengar, adalah pekerjaan termulia dari cinta yang sah. Jika Anda mengenali diri Anda dalam kisah ini, ambillah langkah kecil hari ini. Beri diri Anda izin untuk tidak baik-baik saja di hadapan pasangan Anda. Minta apa yang Anda butuhkan, dan yang terpenting, berikan ruang bagi pasangan Anda untuk melakukan hal yang sama. Jangan biarkan kesopanan menjadi tirai yang memisahkan Anda dari orang yang paling Anda cintai. Karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam ketiadaan masalah, tetapi dalam keberanian untuk mengatasi masalah bersama, dengan suara yang lantang dan hati yang terbuka. Kami telah memilih untuk memecah keheningan, dan kami berharap Anda juga akan menemukannya. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan kami yang rumit dan jujur ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya, karena perjalanan kami masih jauh dari kata selesai. Tapi sekarang, kami berjalan bersama-sama, dengan suara yang jauh lebih jelas.